Oke, selamat pagi. Sebelum kita mulai, kita langsung berdoa ya. Kita berdoa dulu. Bapak minta Firly pimpin kita di dalam doa. Silakan Firly IPA 1. Terima kasih atas segala karunia-Mu pada pemain hari, dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Semoga hari ini kami dapat belajar yang baik dan dapat punya semua ilmu yang Kau ajarkan guru kepada kami. Semoga kami bisa menjadi orang yang guna dan dapat membanggakan orang tua kami. Amin. Ya, terima kasih untuk sudah Firly untuk memimpin dalam doa. Sekarang kita masuk ke materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Kita lihat ya gambar seperti ini. Jadi ini gambar orang yang sedang mencari ikan di sungai dengan aki atau dengan truk ya. Jadi ini kaitannya dengan larutan elektrolit. Jadi larutan atau air yang ada di sungai itu bisa menghantarkan arus listrik ya. Kita lihat juga gambar berikutnya. Ini ada gambar mengapa pada saat hujan tidak boleh berada di bawah pohon. Nah, mungkin kalian pernah ketika hujan tiba kalian ada di bawah pohon. Nah, ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya, karena ketika terjadi petir menyambar, aliran listrik dari petir itu langsung menjalar ke akar ya. Oleh sebab itu kita tidak boleh berada di bawah pohon. Jadi ketika petir menyambar ke pohon, itu petir aliran listriknya langsung ke akar. Nah, itulah alasan kenapa kita tidak boleh ya di bawah pohon ketika hujan ya atau ada petir. Apalagi kalau hujannya berkait angin ya. Jadi potensi besar pohon untuk roboh ya. Nah, dalam keadaan basah pohon itu adalah kan banyak cairan tuh, banyak airnya kalau keadaan basah. Nah, itu kemungkinan besar bisa menghantarkan arus listrik. Itu ya. Ini untuk pengalaman kita. Dan ketika di hujan petir seperti ini, jangan juga kalian berdiri di padang di lapangan, kalian sendiri berdiri di tengah-tengah gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini sudah kita pelajari mengapa larutan garam dapat menghantarkan arus listrik sedangkan larutan gula tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, penjelasannya ketika pada bentuk larutan NaCl itu menjadi Na+ dengan Cl-. Nah, ion-ionnya itu bisa bergerak bebas. Itu kalau larutan NaCl. Sedangkan kalau larutan gula itu tidak membentuk ion-ion sehingga dia tidak bisa tidak ada pergerakan untuk molekul gulanya ya, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Itu untuk pertanyaan mengapa larutan garam dapat menghantarkan arus listrik. Nah, sekarang kita lihat larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, larutan dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit artinya dapat menghantarkan arus listrik dan larutan non elektrolit
larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kita lihat di sini. Nah, kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik itu dapat diamati dengan menggunakan alat uji elektrolit. Nah, ini yang kalian cobakan di rumah. Jadi gambarnya seperti ini, ya, gambar alat seperti ini, seperti yang Bapak tampilkan. Jadi ini tidak aki, ya, tidak menggunakan aki. Bapak kemarin minta kalian menggunakan baterai. Jadi ini baterai, ya, baterai, terus ada lampu, ada kalaupun tidak menggunakan tablet langsung ke sini juga boleh, ya. Ini elektrodanya, ini boleh paku atau boleh karbon, ya. Ini larutannya. Jadi kalau misalnya menyalanya terang seperti ini, seperti gambar ini adalah contoh larutan elektrolit kuat, ya. Ini seperti ini contohnya. Jadi Bapak yakin dari antara kalian sudah ada yang merangkai alat uji seperti ini, ya. Jadi, kalau ada yang memberikan ya, untuk alat uji elektrolit, ya, ada yang mau ditanyakan, silakan untuk alat uji elektrolit. Boleh pakai paku biasa, boleh pakai karbon, boleh karbon dari baterai itu kan ada tengahnya itu. Baterai itu buka tengahnya, itu yang hitam itu boleh. Tetapi kalau itu tidak memungkinkan, menggunakan paku saja bisa, ya. Menggunakan paku saja bisa, tidak usah dipaksakan menggunakan karbon, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk alat uji elektrolit, ya. Jadi bentuk sederhananya seperti ini, ya, alat uji elektrolit. Jadi kalian bisa mencobakan di rumah. Kemarin Bapak sudah kasih wajibnya itu larutan garam, gula, dan cuka, ya, itu wajibnya. Boleh kamu tambahkan, misalnya kamu mau menguji 5 lagi atau 2 lagi larutan yang lain, boleh. Itu untuk alat uji, ya. Jadi Bapak yakin kamu sudah mulai melakukan atau sudah melakukan. Nah, selanjutnya kita lihat, ini mengingatkan kembali. Nah, berdasarkan kekuatan daya hantar listrik, larutan elektrolit itu dibedakan atas larutan elektrolit kuat yang daya hantar listriknya kuat, terus larutan elektrolit lemah, daya hantar listriknya itu lemah, ya. Nah, ini larutan elektrolit kuat yang tadi sudah Bapak tampilkan. Nah, ada perbedaan di sini, ya. Yang Bapak tampilkan tidak tepat singgung. Jadi kalau larutan elektrolit kuat, ciri-ciri utamanya yang pertama lampu menyala terang, yang kedua itu terdapat gelembung seperti bentuk tubuh. Yang kedua, ya, jadi yang menyala terang ada terbentuk gelembung. Nah, ini aliran arus listriknya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Nah, ini ciri-cirinya. Adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut, ya, mempunyai daya hantar yang kuat, disebut juga larutan elektrolit kuat. Nah, mengapa, ya? Nah, karena seluruh molekulnya terurai. Ini alasannya, menjadi ion-ion. Jadi terionisasi sempurna. Jadi semua molekul yang terdapat pada zat yang terlarut itu terionisasi sempurna. Ini yang ditandai satu arah padat sama reaksi. Jadi nanti kita perhatikan atau pelajari lebih lanjut tentang sama reaksi. Karena banyak ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantar listriknya atau daya hantarnya itu kuat. Ini contohnya kemarin kita buat NaCl, ya, solid atau padatan. Ini membentuk Na. Ini di sini ada H2O, ya, karena dilarutkan ke dalam H2O membentuk Na plus dan Cl. Oke.
Nah, kita lihat senyawa-senyawa yang termasuk elektrolit ya. Ada HNO3, HBr, HCl, H2SO4. Ini untuk asamnya ya. Asamnya. Untuk basahnya NaOH, KOH, LiOH ya, BaO, OH2. Nah, ini untuk basah. Jadi ini untuk asam ya. Jadi ada asam yang tergolong ke elektrolit kuat, ada basah yang tergolong ke elektrolit kuat. Sekarang kita lihat larutan elektrolit lemah ya. Nah, ini ciri-ciri larutan elektrolit lemah. Yang pertama, lampunya harus biasa menyala, tetap bunyinya gitu. Nah, ini ciri jelas permasalahan di larutan elektrolit. Selanjutnya kita lihat larutan elektrolit lemah ya. Nah, ini ciri-cirinya. Atau jika muncul gelembung gas ya sedikit ya, kalau muncul gelembung gasnya sedikit dan nyala lampunya redup bahkan mati ya, nah itu berarti elektrolit lemah. Nah, kenapa atau mengapa pada larutan elektrolit lemah sebagian molekulnya terurai ya menjadi ion-ion ya, sebagian saja. Kalau yang kuat tadi terurai sempurna, kalau ini sebagian ya, atau terionisasinya tidak sempurna yang ditandai dengan dua arah panah pada persamaannya. Nah, karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya yang lemah. Nah, ini misalnya CH3COOH ya, dia reaksinya bolak-balik ya. Nah, panahnya 2A plus ditambah CH3COOH COO ini ya untuk larutan elektrolit. Nah, kita lihat senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam elektrolit lemah ya, baik itu asam ataupun basa, itu ada senyawa yang termasuk ke dalam elektrolit lemah. Misalnya asam H2CO3 AF ya, CH3COOH HCOOH ya. Kalau basanya NH4OH AlOH 3 kali ya, CnOH3 kali. Nah, ini senyawa-senyawa yang masuk ke dalam elektrolit lemah. Tentunya masih banyak lagi senyawa-senyawa yang masuk ke dalam elektrolit lemah. Jadi silakan kalian gali ya, senyawa-senyawa apa saja yang termasuk ke dalam elektrolit lemah. Nah, ini untuk larutan non elektrolit. Jadi ketika kita uji dengan alat penguji, larutan non elektrolit itu tidak menimbulkan gejala apapun ya. Jadi ini tidak ada gelembung, lampu mati ya, ya. Jadi tidak ada gejala apapun. Tetapi kamu tidak boleh mencobanya dengan menggunakan tegangan tinggi. Misalnya kamu gunakan listrik, tidak boleh ya, karena akan menyebabkan arus pendek ya. Jadi walaupun larutan ini non elektrolit, tapi jangan kamu cobakan menggunakan listrik ya yang tegangan tinggi ya. Air itu non elektrolit, tetapi ketika ada arus listrik bertegangan tinggi, dia bisa menghantarkan arus listrik ya. Oke, kita lihat larutan non elektrolit. Gelembung gas tidak muncul dan lampu tidak menyala, berarti larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik yang disebut larutan non elektrolit. Nah, pada larutan non elektrolit, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion-ion, jadi tidak terionisasi ya, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan yang menghantarkan listrik. Contoh, ini larutan non elektrolit, misalnya gula, urea, alkohol, dan air murni. Kenapa air murni? Karena air kebanyakan itu sudah banyak mengandung larutan-larutan atau zat-zat terlarut yang bisa menghantarkan listrik. Jadi syaratnya harus air murni. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini berdasarkan ikatan ya. Jadi larutan, misalnya garam itu ionik,
Ini pengamatan, hasil pengamatannya. Lampu menyala terang, timbul gas. Ini daya hantarnya elektrolit kuat ya. Asam cuka, kovalen polar, jenis ikatannya. Lampu tidak menyala, tidak timbul gelembung gas ya. Timbul gelembung gas ya. Lampu tidak menyala tetapi timbul gelembung gas. Ini elektrolit. Gula C12H22O11 ini kovalen non polar ya. Lampu tidak menyala, tidak timbul gelembung gas. Ini non elektrolit. Nah, ini hasil pengamatan larutan garam, asam cuka, dan gula. Ini yang sudah dilakukan ya, yang sudah diteliti. Nah, ketika nanti kalian melakukan percobaan dan hasilnya beda ya, misalnya gula ya, kamu cobakan gula, ternyata lampunya hidup terus timbul gelembung gas. Nah, kamu cari apa yang menyebabkan itu terjadi. Apakah saat pencampuran gula dengan air itu ada garam sehingga dia bisa menghantarkan listrik, atau air yang kamu gunakan itu mengandung ion-ion ya yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi nanti untuk percobaannya, atau ini bagi yang belum melakukan, ketika ada hasil yang tidak sesuai dengan yang kita pelajari, itu kamu teliti ya, kamu amati, kamu cari penyebabnya apa ya. Jadi penyebabnya apa sehingga kok berbeda dengan yang sebenarnya. Nah, itu kamu cari penyebabnya ya. Jadi tidak harus sesuai dengan teori hasilnya, tetapi kenapa berbedanya itu harus kamu cari ya. Nah, ini perbedaannya elektrolit dan non elektrolit. Yang pertama dapat menghantarkan listrik, elektrolit. Yang non berarti tidak. Yang elektrolit terjadi proses ionisasi, terurai menjadi ion-ion. Yang non elektrolit berarti tidak ya, tidak terjadi proses ionisasi. Yang ketiga, lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas. Kalau yang non elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Itu. Nah, ini jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik ya. Ada elektrolit kuat. Ini ciri-cirinya tadi sudah ya. Ada senyawanya, ini juga sudah. Ini reaksi ionisasinya ya. Dari contoh dulu. Misalnya NaCl, HCl, NaOH, H2SO4 dan KCl. Nah, ini reaksi ionisasinya ya, membentuk ion-ion. Ini Na plus Cl min, Na plus OH min, H plus SO4 min. Nah, ini. Yang ini elektrolit lemah itu terionisasi sebagian ya, menghantarkan arus listrik, lampu menyala redup, terdapat gelembung gas. Nah, ini senyawanya. Jadi reaksinya itu dua arah. Kalau yang elektrolit kuat kan searah, kalau ini dua arah. Non elektrolit itu tidak terionisasi, tidak menghantarkan arus listrik, lampu tidak menyala, tidak terdapat gelembung gas. Nah, ini ya, ini contohnya. Jadi tidak terionisasi untuk larutan non elektrolit. Oke, ini daya hantar senyawa ion dan senyawa kovalen ya. Elektrolit dapat berupa senyawa ion. Ya, masih ingat ya, senyawa ion itu antara atom logam dengan non logam. Jadi ikatan antara atom logam dengan non logam. Senyawa kovalen polar antara atom non logam dengan non logam yang membentuk polar atau pengkutupan ya. Jadi senyawa kovalen yang polar. Kita lihat NaCl ini adalah senyawa ion, contohnya ini ya. Ini sudah kita bahas tadi. Jadi NaCl ditambah air dia membentuk Na plus ditambah Cl min. Jadi membentuk ion-ion. Nah, ini untuk daya hantar listrik senyawa kovalen ya. Jadi
CH3COOH merupakan senyawa kovalen polar ini, dia membentuk polarisasi ya. Jadi kutub negatif dengan kutub positif ya. Nah, selanjutnya ini yang belum kita bahas ya, boleh dicatat ya. Molaritas atau M ya. Apa itu molaritas? Itu banyaknya 1 mol zat dalam 1 liter larutan ya. Satuannya mol per liter. Nah, molaritas ini menyatakan banyaknya konsentrasi suatu larutan ya. Jadi konsentrasi suatu larutan itu disebut molaritas ya, pekat atau encernya suatu larutan ya, pekat atau encernya suatu larutan. Nah, itu perlu diperhatikan nanti ya. Larutan H2SO4 2 molaritas 2M lebih pekat dibanding dengan larutan H2SO4 1M ya. Ini untuk molaritas. Nah, jadi silakan ini dicatat dulu, diperhatikan. Ini tambahan materi atau yang belum kita pelajari. Oke, sampai di sini untuk ulasan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit.